Halo semua, di sini kita akan belajar pelaksanaan pelatihan partisipatif. Ini adalah anggota kelompok 3, jadi teman-teman bisa kenalan nih sama mereka-mereka. Mereka masih muda-muda ya. Kenapa sih perlu adanya partisipasi masyarakat terutama generasi muda? Ayo mulai belajar, let's go! Setiap peristiwa signifikan bagi tanah air ini adalah bentukan anak muda. Pertama, Sumpah Pemuda. Tak pernah lekang dari ingatan bagaimana Sumpah Pemuda sebagai momentum persatuan, kesadaran nasionalisme dari penjuru Nusantara yang akhirnya memantik pergerakan nasional meraih kemerdekaan. Kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Ketika sekumpulan anak muda nekat mendesak Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Yang ketiga, Reformasi 98. Ketika anak muda secara serentak bergerak dan berhasil menumbangkan sebuah era kepemimpinan dan melahirkan harapan-harapan baru. Tanpa anak muda tidak akan pernah ada sebuah negeri bernama Indonesia. Negeri ini juga didirikan oleh orang-orang muda. Sejarah bangsa ini adalah sejarah angkatan muda. Dan belum lama ini, ketika reformasi dikorupsi, anak muda juga yang turun ke jalan, bersuara menolak rancangan undang-undang yang tidak aspiratif, perjuangan yang masih berlanjut hingga kini. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena cuma anak muda yang masih mau belajar. Indonesia sendiri sebenarnya tergolong muda. 74 tahun, belum ada satu abad berdiri. Sebagai negara, Indonesia masih terus belajar dari bangsa-bangsa lain maupun belajar dari sejarahnya sendiri. Karenanya negeri ini butuh dikelola dan diperjuangkan oleh orang-orang yang juga masih mau belajar. Anak muda yang masih punya stok energi dan waktu untuk gagal dan mencoba lagi berulang-ulang dalam segala sesuatunya. Anak muda yang berani melawan arus dan tak gentar keluar dari zona nyaman. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena cuma orang tua yang masih percaya slogan usang, isi pena zamanku toh. Sempat 30 tahun, bangsa kita lupa caranya berpikir dan berpendapat secara merdeka. Masa Orde Baru telah membentuk satu generasi yang tertutup, generasi yang serba diatur untuk diam, enggan berpolitik, dan akhirnya menggantungkan nasib pada segelintir elit. Karenanya, hari ini kita butuh generasi yang lahir atau tumbuh di era reformasi. Generasi yang tahu caranya menggunakan kebebasan untuk berinisiatif, bergerak, atau mengutarakan pendapat. Buktikan bahwa anak muda bukan barisan pasif, bukan generasi yang hanya menyimak dengan naif. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena yang tua sudah sibuk mengurusi berbagai cicilan rumah tangga dan biaya sekolah anak. Menciptakan perubahan jangan ditunda-tunda. Semakin tua, urusan makin banyak, ditambah tuntutan berkompromi di sana-sini. Keburu keriput. Justru usia muda adalah saatnya. Daripada cuma sibuk berpatah hati, jika chatmu nggak kunjung dibalas, ketika status IG aktif, DM sudah seen tapi nggak juga di-reply, ingat, masih ada yang selalu membutuhkanmu dan menunggumu, Indonesia. Kenapa Indonesia butuh anak muda? Karena anak muda yang punya selera. Anak muda tahu yang keren dan bakal disukai anak muda lainnya. Selera anak muda yang paling sering menyatukan kita semua. Kelihatan kan karya-karya yang nggak melibatkan anak muda? Kayak obat batuk, bikin ngantuk. Begitu banyak ya peran generasi muda. Lalu, apakah ada program pelatihan partisipasi masyarakat? Indonesia dikenal sebagai negara agraris, memiliki peran penting sebagai penyangga pangan negara, juga sebagai sumber mata pencarian banyak warga Indonesia. Mengusung jargon pertanian maju, mandiri, dan modern di bawah kepemimpinan Syahrul Yassin Limpo, Kementerian Pertanian terus meningkatkan keterlibatan generasi milenial sebagai bonus demografi dalam sektor pertanian. Melalui program Youth Entrepreneurs and Employment Support Services (YES Program), Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas generasi milenial. Pelatihan agribisnis Smart Farming bertujuan untuk mengimplementasikan pertanian cerdas dengan penerapan digitalisasi pertanian, Internet of Things, sebagai langkah tepat untuk pertanian Indonesia bertransformasi dengan cara yang lebih mandiri dan modern. Smart Farming akan mengantarkan petani dalam meningkatkan hasil pertanian baik secara kuantitas juga kualitas. Saat ini, inovasi teknologi modern berupa smart farming sudah berkembang begitu pesat. Dan hanya petani milenial yang mampu memanfaatkan dan mengimplementasikan dari smart farming ini. Kriteria peserta pelatihan agribisnis Smart Farming adalah pelaku usaha pertanian berusia antara 17 hingga 39 tahun yang tersebar di 4 provinsi dan 15 kabupaten wilayah Yes. Pelatihan agribisnis Smart Farming dilaksanakan dengan metode on-off class selama 8 hari di lokasi pelatihan, 2 bulan praktik di lokasi usaha masing-masing, dan 7 hari pelatihan secara online. Metode yang diterapkan pada pelatihan agribisnis Smart Farming adalah metode experiential learning dan metode pelatihan lainnya. Untuk meningkatkan akselerasi perkembangan bisnis, Kementerian Pertanian pun membuka akses kredit usaha rakyat melalui perbankan bagi petani milenial. Selamat mengikuti pelatihan Smart Farming bersama majukan pertanian Indonesia yang mandiri dan modern. Wah, kira-kira ada nggak ya pelaksanaan pelatihan partisipasi dari masyarakat secara mandiri? Kita simak videonya yuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Janu Muhammad, biasa dipanggil Janu. Saya putra asli dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak tahun 2020, kami menginisiasi satu platform sayur online bernama Sayur Sleman, yang secara entitas bernama PT Sayur Sleman Indonesia. Kami, Sayur Sleman, ini bukan seperti platform sayur online pada umumnya, karena kami juga mengangkat kewirausahaan sosial atau menjadi social entrepreneur, di mana ini kita ingin memberikan manfaat tidak hanya secara ekonomi tetapi juga secara sosial dan juga lingkungan. Untuk itu, layanan kami tidak sebatas pada sayur online. Kami juga melayani beberapa program dan menyediakan beberapa layanan, diantaranya Sayur Sleman Berbagi. Ada juga Sayur Sleman Bertani dan juga Sayur Sleman Academy. Sayur Sleman Berbagi ini adalah misi sosial yang kami selipkan di usaha pertanian ini, di mana setiap hari Jumat dan juga Minggu kami menyalurkan donasi dari para orang baik melalui paket-paket sayur gratis ke lebih dari 300 penerima manfaat di 3 lokasi, baik di Kabupaten Sleman maupun Kota Yogyakarta. Adapun program selanjutnya adalah Sayur Sleman Bertani yang bekerja sama dengan masyarakat di daerah Krica, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, di mana kami memberikan pelatihan pengembangan urban farming, baik tanaman sayuran di sekitar rumah, kemudian ada perikanan dan lain sebagainya, termasuk pemberdayaan UMKM di sana. Karena kami percaya bahwa dengan adanya pemberdayaan ini yang menjadikan value lebih adanya Sayur Sleman. Dan yang terakhir adalah program Sayur Sleman Academy, di mana platform Sayur Sleman juga berfokus pada regenerasi petani muda di Indonesia. Dengan program SSA ini, kami percaya kita dapat memberikan kontribusi dalam regenerasi petani muda sejalan dengan visi ataupun misi yang dijalankan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Gimana nih teman-teman? Udah pada paham kan pentingnya partisipasi masyarakat? Dan tadi juga di video ada bentuk-bentuknya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye.